Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, untuk kali ini yang akan kami bahas itu tentang sulinjar gitu. Jadi apa sih yang namanya sulinjar dan kapan untuk jadwal pelaksanaannya? Jadi nanti begitu peserta didik kita itu melaksanakan ANBK, ini kepala sekolah dan guru yang terdaftar di Dapodik itu harus mengisi survei lingkungan belajar untuk pemetaan dan juga peningkatan rapor mutu pendidikan di sekolahnya gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini akan kami jabarkan jadi sulinjar itu apa, jadwalnya itu kapan ya. Nah, silakan teman-teman terutama untuk proktor baru bisa simak informasi ini supaya bisa mendapatkan ya paling tidak pemahaman sedikit lah gitu ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke ini ya, ke link ini. Silakan teman-teman masuk ke dashboard slb.kemdikbud.go.id di bagian informasi ya. Jadi silakan itu teman-teman login menggunakan user untuk SDM data atau yang biasa digunakan untuk verbal PD atau verbal PTK gitu. Di bagian informasi umum ini ada pengetahuan tentang Sulingjar. Nah, jadi Sulingjar itu adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar atau Sulingjar ini merupakan alat untuk mengukur ya yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Nah, itu pengertiannya. Nah, kemudian untuk Sulingjar ini bertujuan untuk mengukur aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan. Jadi input dan proses belajar mengajar yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, pertanyaan dalam instrumen Sulingjar akan disesuaikan dengan perspektif masing-masing responden. Kemudian teman-teman, untuk jadwal pelaksanaan Sulingjar untuk guru dan kepala sekolah ini lebih fleksibel. Jadi ini diberikan alokasi waktu itu lebih panjang, sekarang itu 2 minggu untuk pengerjaannya. Nanti akan kami berikan gitu ya cara-caranya. Nah, kemudian ini teman-teman, jadi partisipasi setiap guru dan kepala sekolah di dalam Sulingjar tersebut akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi hasil Sulingjar akan dilaporkan sebagai hasil satuan pendidikan dan tidak dilaporkan sebagai hasil individu guru dan kepala sekolah. Jadi karena yang mengisi ini semua guru dan kepala sekolah, maka itu yang dinilai adalah rapor pendidikannya. Ya, rapor sekolahnya. Selanjutnya hasil Sulingjar tersebut akan dijadikan sebagai bahan dan dari data profil pendidikan dan rapor pendidikan ya. Jadi nanti pengisian Sulingjar ini dari kepala sekolah dan juga dari guru ditambah dengan ANBK SD atau ANBK SMP SMA gitu, itu menjadi rapor pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan ya. Nah, itu untuk pengetahuan tentang Sulingjar. Kemudian jadwal teman-teman ini bisa disimak ya untuk jadwal Sulingjarnya. Ini saya perbesar ya. Nah, loh kok tambah kecil, diperbesar malah tambah kecil. Nah, sudah seperti ini aja. Nah, untuk jadwal Sulingjar teman-teman. Untuk PAUD itu tanggal 25 September sampai 22 Oktober. Ini 2 minggu ya kurang lebih. Malah ini hampir 1 bulan nih. Jadi untuk PAUD itu 25 September sampai 22 Oktober. Kemudian untuk SD nih ya, untuk jenjang SD untuk sekolah-sekolah kita. Kebetulan kami kan itu ANBK-nya SD ya. Ini untuk SD atau MI teman-teman, Sulingjarnya itu tanggal 9 sampai 22 Oktober. Silahkan bisa dicatat ya. Jadi untuk SD itu 9 sampai 22 Oktober 2023. Untuk SMP atau MTS sederajat itu 25 September sampai 8 Oktober 2023. Nah, kemudian untuk SMA sederajat itu 11
sampai 24 September untuk SMA sederajat ini sudah ya. Kemudian ini yang hijau ini cetak kartu loginnya ya. Nah, untuk kartu login ini nanti yang akan digunakan untuk login di survei lingkungan belajar. Nah, di sini ya. Nanti Bapak Ibu kepala sekolahnya itu masuk ke survei lingkungan belajar kemdikbud.go.id dengan memasukkan NPSN, token, NIK, tanggal lahir, bulan, dan tahun. Ini nanti dibukanya jika sudah masuk jadwal sulingjarnya. Nah, untuk token itu nanti bisa dicetak oleh oleh operator ya atau oleh proktornya. Itu bisa dicetak di sini ya. Bisa dicetak di bagian dashboard di sini teman-teman. Di bagian dashboard, kemudian di bagian coba saya kecilkan dulu. Di bagian tabel di sini ya. Nah, untuk mencetak kartu loginnya itu di sini. Silakan masuk dulu ya di dashboard SLB dengan akun ini SDM data atau akun Verpal ya. Ini bagian tabel. Nah, ini satu-satu. Kalau ingin satu-satu ini dicetak di sini. Unduh kartu ya untuk kartu loginya. Atau bisa sekaligus di sini. Unduh kartu semua PTK. Itu nanti untuk loginnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini kartu login untuk survei lingkungan belajarnya. Nah, kemudian teman-teman akan kami jabarkan juga dari buku panduannya. Nah, kalau ini jadwalnya sama dengan yang tadi ya. Nah, ini jadwalnya sama untuk SD itu sulingjarnya 9 sampai 22 Oktober 2023 ya. Ini SMP, ini SMA. Nah, kemudian kita langsung ke pokok intinya saja. Ini Juknis Sulingjar ya. Silakan bisa didapatkan ini dari dashboardnya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Ini wajib mengisi untuk kepala sekolah dan semua guru yang sudah terdata di Dapodik biasanya muncul ya. Kita langsung ke sini aja nih ya. Nah, tata cara pengisian instrumen Sulingjar. Login ke laman Sulingjar. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya itu login ke Sulingjar ke sini ya. Nah, ke sini silahkan login. Survei lingkungan belajar, diketik aja di Google nanti ketemu seperti ini. Kemudian bisa menggunakan perangkat komputer atau laptop, tablet, handphone bisa ya. Nah, silahkan peserta Sulingjar login ke laman Sulingjar menggunakan kartu login yang dibagikan oleh operator. Nanti kartu loginnya itu dibagikan atau dicetak oleh operator sekolahnya yang seperti ini ya. Biasanya satu sekolah itu tokennya sama, NPSN-nya sama ya. Jadi yang membedakan itu hanya tahun, bulan, tanggal lahirnya aja. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ya, peserta Sulingjar wajib mengisi NPSN, token NIK, tanggal lahir yang terdaftar di Dapodik gitu. Nah, kemudian, nah seperti ini kurang lebihnya tadi ya sama. Untuk pengisiannya NPSN, token, NIK, tanggal, bulan, tahun lahir gitu. Nah, ini terus ini sering ada yang bertanya. Nah, seperti ini penulisannya ya. Nah, nanti mengisi teman-teman. Ini kita pilih soalnya. Itu yang sudah terisi nanti hijau. Klik selanjutnya jika sudah ya. Kemudian ini teman-teman yang lebih penting. Jadi peserta Sulingjar tidak harus menyelesaikan pengisian instrumen Sulingjar dalam satu waktu. Jadi bisa dijeda dengan menekan tombol simpan ya sebelum keluar atau log out gitu. Jadi Bapak Ibu guru kan ini soalnya banyak sekali ya. Itu tidak harus satu waktu selesai. Bagusnya sih satu waktu selesai. Jika umpamanya pertama mengerjakan di sekolah, kemudian mungkin jenuh bisa di rumah gitu ya. Ini bisa dengan menekan tombol disimpan dulu sebelum keluar dari laman Sulingjar.
Kemudian peserta suling jar tidak mengganti perangkat pengisian suling jar sampai dengan menekan tombol simpan untuk mengurangi resiko kehilangan data pengisian. Artinya begini, jika Bapak Ibu guru pengisiannya itu bisa dijadikan beberapa waktu, itu perangkatnya jangan pindah-pindah. Ya, umpamanya Bapak Ibu menggunakan laptop A gitu. Ya, besoknya mengerjakan lagi di laptop A, jangan pindah laptop. Kalau mengerjakan di tablet, ya tablet itu aja, jangan ditukar-tukar. Artinya bisa dikerjakan di lain waktu, ya, bertahap mengerjakannya, tapi klik simpan dulu sebelum logout gitu, dan tidak mengganti perangkatnya. Jadi kalau menggunakan laptop A, ya laptop A aja, jangan ganti jadi laptop B gitu. Itu untuk mengurangi resiko kehilangan data pengisian. Nah, jika pengisian suling jar ini sudah semua, klik tombol selesai ya. Klik tombol selesai. Nah, ini jika sudah hijau semua, klik selesai seperti itu. Kemudian akan konfirmasi. Ini setujunya dicentang, klik ya. Nanti selesai seperti itu ya. Nah, nanti operator bisa mengeceknya di halaman dashboard. Di halaman ini ya. Bisa mengeceknya di halaman dashboard di sini. Nah, jadi akan ketahuan kalau kepala sekolah itu sudah mengisi atau belum, gurunya sudah mengisi atau belum. Ini di bagian dashboard di grafik. Nah, ini karena belum mulai untuk suling jar SD ya. Ini kepala sekolah belum mengisi, bisa juga ya guru belum mengisi. Nah, ini. Jadi nanti kalau sudah mengisi ya ke sini gitu ya. Nah, itu untuk informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman proktor yang baru ya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami tentunya. Silakan jika memang video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.